Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zakaria Kurnia Pratama, NIM 12210083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa rangkuman dari makalah yang telah saya bikin dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera serta bencana alam. Kehidupan sehat dan sejahtera. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kehidupan memiliki arti kesenangan hidup atau hiburan. Kemudian, serta menurut KBBI memiliki arti yang baik pada seluruh badan serta bagian-bagiannya. Jadi, kehidupan sehat merupakan hidup yang berjalan dengan senang serta dalam keadaan yang sehat, baik jiwa maupun rohani, baik fisik maupun mental. Dapat diartikan juga bahwa kehidupan sehat merupakan kehidupan yang berjalan dengan sehat, normal, dan teratur tanpa adanya masalah dalam kesehatan. Kata sejahtera adalah kata yang tentunya sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat Indonesia. Menurut KBBI, sejahtera memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat dari segala macam gangguan. Sejahtera dapat juga diartikan dengan suatu keadaan yang benar-benar baik. Manusia berada pada keadaan yang makmur, manusia berada dalam kondisi sehat serta damai. Bagi banyak orang, kata sejahtera merupakan kata yang sangat menyenangkan untuk didengar karena menunjukkan suatu keadaan yang begitu baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kehidupan agar sehat. Yang pertama, melakukan olahraga dengan teratur sesuai porsinya. Yang kedua, menjaga pola makan serta pola tidur. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, tetap menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitarnya. Ada juga keuntungan untuk melakukan perilaku hidup sehat. Yang pertama, memperoleh kesehatan jiwa maupun mental, kemudian membawa kesejahteraan bagi kehidupan seseorang, menjadi seorang yang produktif dan aktif, jarang terkena penyakit atau masalah dalam kesehatan, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk berobat, serta memperoleh tubuh yang sehat. Nah, maka dari itu kehidupan sehat sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang yang mampu melakukannya. Dari banyaknya orang yang sudah bisa merasakan dan mengalami kondisi sejahtera, namun nyatanya di balik itu semua masih banyak terdapat orang atau masyarakat Indonesia yang belum bisa merasakan seperti apa kondisi sejahtera. Banyak orang di luar sana yang masih merasakan kehidupan yang tidak layak. Seperti contohnya gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Apabila didata, masih banyak sekali orang di luar sana yang belum mendapatkan kehidupan yang layak. Apalagi untuk sampai merasakan kondisi sejahtera. Awal mula terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak korban yang meninggal, serta banyak perusahaan yang menghentikan para pekerjanya akibat omset perusahaan menurun. Selain itu, banyaknya jumlah pengangguran juga sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan seseorang. Hal tersebut tentunya sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat Indonesia dan membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin menurun. Selain penurunan tingkat perekonomian yang berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan ternyata juga berpengaruh bagi kesejahteraan setiap orang. Oleh karena itu, kehidupan sehat sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang yang mampu melakukannya. Selain perekonomian dan kesehatan, menjaga hubungan dalam keluarga agar tetap harmonis ternyata juga menjadi salah satu poin utama agar seseorang dapat terus merasakan kesejahteraan. Contoh kasus yang sering terjadi akibat tidak bisa menjaga hubungan agar tetap harmonis, yaitu perceraian karena adanya KDRT. Kemudian untuk tema yang kedua yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan suatu peristiwa luar biasa yang terjadi di alam dan diakibatkan oleh alam. Bencana alam yang terjadi diantaranya seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, kekeringan, dan masih banyak lagi.
Bencana alam terjadi secara mendadak dan biasanya memakan korban yang cukup banyak. Bencana alam juga sering memakan banyak korban, salah satunya adalah Gunung Merapi. Gunung meletus, maaf. Gunung meletus merupakan peristiwa bencana alam yang sangat menakutkan. Di sini saya memberikan contoh pada letusan gunung yang terjadi di tahun 2010. Ini memakan nyawa korban hingga 353 orang, termasuk Mbah Marijan yang merupakan juru kunci Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 ini juga bersifat eksplosif, yang artinya banyak bahwa letusan yang terjadi pada tahun tersebut teramati sebagai penyimpangan dari letusan atau tipe Merapi karena disertai dengan suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-30 km jauhnya. Peristiwa bencana alam meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 tersebut merupakan salah satu contoh bahwa peristiwa bencana alam memberikan dampak positif dan negatif bagi alam itu sendiri maupun bagi masyarakat yang terkena imbas dari bencana alam tersebut. Apabila dijumlahkan, Gunung Merapi ini sudah meletus sebanyak 68 kali di kota Yogyakarta, seperti Magelang menjadi kota terdekat seperti Magelang yang menjadi kota terdekat yang berjarak kurang dari 30 km dari puncak Gunung Merapi. Di lereng gunung tersebut masih terdapat banyak permukiman sampai pada ketinggian 1.700 meter dengan jarak 4 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, di sisi lain, apabila dihubungkan dengan kasus kehidupan sehat dan sejahtera maupun KDRT yang telah terjadi di Indonesia, bencana alam juga menjadi faktor penentuan kesejahteraan seseorang. Apakah meningkat atau malah menurun? Bencana alam masih terus terjadi di Indonesia, tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.